Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sartono Kartodirjo juga mengusulkan bahwa penelitian sejarah harus melakukan pendekatan multidimensional. Nah, pendekatan multidimensional ini adalah pendekatan yang dilandasi oleh juga ilmu-ilmu bantu, tetapi difokuskan kepada hal-hal yang misalnya, karena kata dimensi itu berarti bisa juga kriteria, ya, bisa juga arah atau titik fokus, kemudian juga luas panjang, ya, jadi ukurannya gitu kan. Jadi kita mempunyai ukuran-ukuran tertentu, terutama dalam memberikan penjelasan sejarah itu. Jadi tetap landasannya adalah ilmu-ilmu bantu. Ukuran-ukurannya adalah ilmu bantu. Sehingga disebut pendekatan. Ya, jadi pendekatan pasti berkaitan dengan ilmu bantu. Jadi kalau ada pendekatan struktural, maka pendekatan multidimensional itu lebih mengarah kepada dimensi-dimensi. Ya, artinya penelitian sejarah tentu saja tidak boleh hanya satu dimensi, tidak boleh satu arah, tidak boleh satu ukuran, tidak boleh satu kriteria, ya, tidak boleh dilihat dari satu sudut pandang, atau tidak boleh dilihat dari satu titik fokus. Jadi sejarah memang merupakan hal-hal yang bersifat multi, jadi serba banyak. Nah, di sini sejarah bisa menyatakan bahwa suatu peristiwa atau suatu fenomena itu menggambarkan sifat kemultian. Jadi multinya itu bisa dalam arti multi tokohnya. Jadi yang jelas bahwa tokoh sejarah, pelaku, penyaksi, ini tentu saja bisa banyak orang yang terlibat, banyak orang yang bisa menjadi saksi. Nah, tentu saja karena sifat kemultian ini, maka sebuah peristiwa sejarah itu akan bisa ditemukan sebab-sebab yang cukup banyak, ya. Jadi multi faktor, multi sebab. Nah, artinya karya sejarah itu tidak mungkin mono sebab, mono kausal, ya. Pasti multi kausal. Nah, oleh karena itu sejarawan ketika mencermati fakta sejarah, maka dia akan memperoleh banyak sebab, baik itu sebab-sebab yang dominan maupun sebab-sebab yang tidak dominan. Sejarawan seringkali menyebut ada faktor-faktor khusus atau sebab-sebab khusus. Ada juga yang menyebut adanya sebab-sebab umum. Nah, itu adalah suatu penyimpulan dari fakta sejarah bahwa satu peristiwa sejarah itu sebabnya tidak hanya satu. Nah, karena itulah maka pendekatan multidimensional itu perlu dilakukan agar sejarah tidak selalu dalam pengertian serba satu, serba mono, tetapi justru serba multi. Jadi pengungkapannya dengan pendekatan multidimensional, harapannya sejarah tidak hanya melihat dari satu sudut pandang,
yang dianggap sebagai kebenaran. Jadi selama ini orang melihat bahwa sudut pandang yang satu itu dianggap yang paling benar. Nah, kalau sudah seperti itu sebenarnya sih bisa diterima juga ya. Jadi kalau dianggap paling benar berarti ada sudut pandang lain yang bisa dianggap benar. Jadi sebenarnya saling mendukung kalau dilakukan penelitian dari berbagai sudut pandang. Nah, sudut pandang itu biasa menjadi fokus seorang sejarawan. Jadi sejarawan dengan seleranya yang seperti itu, dia akan melihat peristiwa itu dari arah utara misalnya. Tapi sejarawan lain nanti akan melihat dari sisi timur. Ada yang dari sisi selatan, ada yang dari sisi barat. Nah, tetapi dengan banyaknya sejarawan yang melakukan penelitian, maka fokus atau sudut pandang itu akan bertambah semakin banyak. Ada yang dari tenggara, kemudian barat daya, barat laut, maupun utara timur laut. Jadi sejarah kalau dilihat dari berbagai sudut pandang, itulah sejarah yang multidimensional. Artinya bahwa sejarah memang tidak serba mono, tetapi serba multi. Nah, di sini memang peran sejarawan harus menggunakan pendekatan multidimensional supaya yang terungkap tidak hanya satu dimensi, tetapi bisa juga 2 dimensi, 3 dimensi, atau 4 dimensi, atau banyak dimensi yang bisa terungkap dari penelitian itu. Nah, oleh karena itulah sejarawan tentu saja akan lebih teliti jika bekerja sama dengan sejarawan-sejarawan lain yang memiliki selera dan perhatian yang khusus atau fokusnya yang berbeda-beda, maka disinilah akan bisa ditemukan atau ada titik temu antara perbedaan-perbedaan dari berbagai sudut pandang. Jadi dengan sudut pandang yang berbeda, beberapa orang sejarawan bekerja sama, maka hasilnya tentu saja akan lebih luas dan juga lebih mantap karena didukung oleh sudut-sudut pandang yang lain. Nah, dengan demikian memang itulah yang diharapkan oleh Sartono Kartodirjo, bahwa dengan pendekatan multidimensional maka sejarah Indonesia itu akan bisa menghasilkan suatu karya yang lebih berbobot, lebih bermutu, dan lebih ilmiah jika sejarawan menyadari bahwa dirinya sebagai seorang pribadi tentu mempunyai banyak kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang sebenarnya bisa ditutup dengan kerjasama dengan para sejarawan lainnya. Atau misalnya kita biarkan saja mereka melakukan pendekatan monodimensional. Ya. Sebenarnya bisa saja dilakukan begitu. Jadi masing-masing sejarawan melakukan pendekatan monodimensional, tetapi kemudian di akhir penelitian monodimensional itu bisa dipertemukan sehingga karyanya kemudian menjadi multidimensional. Atau di kemudian hari setelah penelitian itu semuanya selesai dilakukan,
maka ada sejarawan yang mencoba untuk mempertemukan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, yang tadinya mereka pada fokus tertentu atau sudut pandang tertentu, maka kemudian bisa dilihat atau dibandingkan dari berbagai sudut pandang, sehingga tentu saja sejarawan yang terakhir ini akan memperoleh gambaran yang lebih luas dan lebih dalam mengenai suatu peristiwa sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.